Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tip memulai usaha toko kelontong. Kehadiran minimarket dengan sistem swalayan kini lebih populer dibandingkan dengan toko kelontong. Padahal harga toko kelontong jauh lebih murah daripada swalayan. Apa yang membuat toko kelontong ditinggalkan? Pernahkah Anda perhatikan sistem toko kelontong sejak dahulu hingga saat ini? Tak ada perbedaan yang mencolok. Nah, betul sekali. Absennya inovasi yang membuat toko kelontong semakin ditinggalkan. Tak ada salahnya jika Anda ingin memulai bisnis di bidang ini. Namun, Anda harus menyiapkan inovasi dan strategi bisnis yang lebih segar agar bisa bersaing dengan toko swalayan. Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya Anda memahami tip memulai usaha toko kelontong dalam video kita kali ini. Berikut ada 7 hal dasar yang dapat Anda pelajari untuk mempersiapkan bisnis toko kelontong agar sukses dan cepat berkembang, yaitu 1. Tentukan lokasi yang tepat. 2. Kenali calon konsumen. 3. Modal usaha. 4. Mencari produk yang murah. 5. Membuat toko yang menarik. 6. Memberikan pelayanan yang terbaik. Dan 7. Pembukuan. Oke, mari kita belajar dan bahas satu persatu 7 kunci dasar jika ingin memulai usaha toko kelontong. Check it out. Kita bahas yang pertama, memilih lokasi yang tepat. Lokasi menjadi hal penting, bahkan paling penting dalam membangun sebuah toko kelontong. Sedikit atau banyaknya pembeli sangat ditentukan oleh letak toko. Toko kelontong biasanya menyediakan kebutuhan pokok untuk rumah tangga. Jadi, lokasi yang paling tepat dan strategis adalah di tengah pemukiman. Lokasi toko yang lebih dekat sangat disukai oleh masyarakat sekitar karena mereka tak perlu berjalan jauh untuk membeli keperluan. Dalam memilih lokasi, perhatikanlah keberadaan saingan. Jangan sampai Anda membangun toko kelontong di samping minimarket. Hal inilah yang dapat menyulitkan Anda dalam merintis usaha. Berikutnya yang kedua, yaitu kenali calon konsumen. Setelah mendapatkan lokasi, sekarang waktunya Anda untuk mengenal calon konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebaiknya lakukan terlebih dahulu survei untuk memastikan barang yang Anda jual benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, Anda dapat segera menghitung besaran modal yang dibutuhkan untuk membeli barang dagangan pertama. Selain survei kebutuhan masyarakat, Anda juga harus memastikan tidak ada saingan di lingkungan itu. Persaingan antar toko kelontong cukup berat karena target pasar tidak begitu luas. Keuntungan yang didapat dari bisnis ini pun tidak langsung berjumlah besar. Jangan lupa juga untuk melakukan survei terhadap aturan pemerintah terhadap usaha toko kelontong. Cari tahu besaran pajak yang mungkin dikenakan pada bisnis ini. Berikutnya yang ketiga adalah modal usaha. Ketika Anda ingin memulai sebuah bisnis, sebaiknya gunakanlah uang tabungan. Mengambil kredit usaha dari bank memang tidak salah, namun cara ini tidak dianjurkan. Sebab Anda belum dapat memastikan bahwa bisnis yang Anda akan mulai dapat berjalan mulus atau tidak. Melihat kondisi seperti ini akan sangat berisiko jika Anda mengambil kredit dari bank.
Jika modal yang Anda miliki kurang dan terpaksa meminjam dari bank, pilihlah bunga yang paling rendah. Anda juga harus menghitung dengan teliti agar keuntungan yang didapatkan dari warung kelontong dapat menutup angsuran setiap bulannya. Masih berkaitan dengan modal, pisahkanlah uang menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu uang usaha, sedangkan yang kedua merupakan uang pribadi. Kedua kelompok uang ini memang milik Anda, namun sebaiknya Anda memisahkannya untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Selanjutnya yang keempat yaitu mencari bahan baku atau barang yang murah dari toko grosir. Setelah modal sudah di tangan dan saatnya Anda berbelanja barang-barang untuk dijual. Kegiatan ini sering disebut sebagai kulaan. Mencari grosir barang dagangan dengan harga murah menjadi tip memulai usaha toko kelontong yang keempat. Semakin murah harga barang dagangan, akan semakin besar pula Anda memperoleh keuntungan. Harga barang di pasar tradisional biasanya lebih murah dibandingkan dengan toko grosir ternama. Barang yang dijual di pasar pun tak kalah lengkap. Jika Anda ingin menjual beras, sebaiknya beli langsung dari petani. Anda juga bisa membelinya dari penggilingan. Harga yang Anda dapatkan akan lebih rendah daripada distributor. Untuk meningkatkan minat pembeli, Anda bisa juga menjual beberapa barang dengan potongan harga. Diskon bisa Anda terapkan untuk barang yang menghasilkan keuntungan paling besar. Ada banyak metode yang dapat Anda pakai untuk memberikan diskon. Misalnya, potongan harga secara langsung. Pilihan lainnya, Anda bisa memberi diskon apabila konsumen telah mencapai batas minimal pembelian. Cara ini dinilai cukup efektif untuk mengenalkan toko kelontong kepada masyarakat. Tip yang kelima yaitu membuat toko yang menarik. Anda pasti sudah memahami dan dapat membayangkan bagaimana kondisi di toko kelontong. Ada etalase dan barang dagangan yang menggantung di atasnya. Kemudian penjual melayani dari balik etalase. Jika Anda ingin memiliki bisnis toko kelontong yang sukses, cobalah untuk melakukan inovasi. Sebaiknya barang dagangan ditata sedemikian rupa agar tampak lebih rapi. Pembeli akan menyukai penataan seperti ini. Selain itu, Anda dan pembeli juga dapat lebih mudah memilih barang. Pisahkan barang-barang jualan sesuai dengan jenisnya. Misalnya ada rak tersendiri untuk berbagai macam gula, pasir, teh, dan kopi. Sedangkan barang seperti deterjen diletakkan di tempat berbeda. Tak ada salahnya Anda meniru display yang biasanya ditemui pada minimarket dan toko swalayan. Letakkan barang yang datang lebih awal di bagian depan atau bagian atas. Tujuannya agar barang tersebut dapat terjual lebih awal. Selalu perhatikan tanggal kadaluarsa dari semua produk yang Anda jual. Jangan sampai Anda memberikan barang yang tak layak kepada konsumen. Selain berbahaya, konsumen juga bisa pergi apabila Anda melakukan kelalaian seperti ini. Selanjutnya yang keenam, memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan menjadi ujung tombak dari setiap bisnis perdagangan. Orang akan lebih senang berkunjung ke toko yang harga jualnya lebih tinggi, namun pelayanannya ramah. Jadi, harga murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Jika Anda bisa memberikan harga yang lebih rendah serta pelayanan yang baik, mengapa tak lakukan keduanya? Jangan lupa tersenyum kepada pelanggan yang mampir ke toko Anda. Usahakan untuk selalu berterima kasih atas kunjungan pelanggan tersebut.
Nah, dengan cara ini konsumen pun tidak enggan untuk bersikap baik kepada Anda. Kualitas pelayanan yang baik akan menambah penilaian positif terhadap bisnis Anda. 7. Pembukuan. Banyak pemilik toko kelontong yang kebingungan dengan arus dana usaha karena tidak memiliki pembukuan toko kelontong itu sendiri. Pembukuan umumnya berisi keterangan tentang jumlah dana yang keluar dan masuk. Dengan data ini, Anda dapat melacak jejak keuangan dengan lebih mudah. Keuntungan dan kerugian pun dapat ditentukan dengan lebih mudah pula. Sayangnya, banyak pelaku usaha toko yang tidak memiliki pembukuan karena rumit. Belum lagi pembeli yang meminta utang memang tak dapat dipisahkan dari bisnis toko kelontong ini. Oke teman-teman, itulah sedikit tip dari saya bagi Anda yang ingin memulai bisnis toko kelontong dan saat ini masih relevan serta masih cukup menjanjikan. Nah, sudah tidak ragu lagi bukan? Praktikan tip memulai usaha toko kelontong tadi untuk membangun bisnis yang sukses. Selamat mencoba, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.